Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 kelas Pancasila 42. Di sini kami akan membahas tentang evaluasi kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 dalam bidang pendidikan. Nah, sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Yolanda Felina Aprilia dengan NIM 2215 1050 1100. Saya Rizkani Syafira dengan NIM 2215 1050 1109. Nama saya Elisa Febriani dengan NIM 2515 1050 1122. Saya Doris Temoran dengan NIM 251510601095. Saya Erna Kumaldawi dengan NIM 251910401023. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama. Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. Pada tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan efisiensi anggaran lintas kementerian dan lembaga. Tujuannya adalah untuk menekankan pemborosan, menjaga defisit fiskal, dan memfokuskan belanja negara pada program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menteri Keuangan menegaskan bahwa efisiensi bukan sekedar penghematan, melainkan perubahan paradigma birokrasi agar lebih fokus pada hasil nyata, output, dan outcome. Salah satu sektor terdampak adalah pendidikan, di mana Kemendikbudristek harus melakukan efisiensi sebesar 23,95% atau sekitar 8 triliun dari total awal 33,5 triliun. Beberapa aturan berikut menjadi acuan penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1 APBN ditetapkan setiap tahun melalui Undang-Undang Dikelola Terbuka dan Bertanggung Jawab. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang APBN dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang menekankan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menjadi dasar alokasi APBN 2025. Peraturan Kementerian Keuangan mengatur efisiensi antar kementerian atau lembaga. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Instruksi Efisiensi Belanja 306,69 triliun dari APBN atau APBD. Kesesuaian dengan nilai Pancasila. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebijakan bersifat netral, tidak terlibat langsung dengan agama, tapi pelaksanaannya harus berlandaskan kejujuran, amanah, dan juga transparansi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kompetensi tidak sesuai jika pemangkasan justru mengurangi hak masyarakat mulai dari kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kebijakan harus dijalankan secara merata agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial antara daerah, baik itu kementerian dan juga lembaga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selaras jika efisiensi dilakukan dengan persetujuan MPR, musyawarah, dan juga transparansi publik. Dan akan bertentangan jika dilakukan sepihak tanpa pengawasan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan sesuai bila efisiensi digunakan untuk memperkuat sosial dan pemerataan pembangunan, tidak sesuai jika mengurangi kesejahteraan kelompok rentan. Beberapa argumen yang diajukan yang mendukung dilakukannya efisiensi anggaran di sektor pendidikan antara lain pengurangan pemborosan dan pengeluaran yang tidak produktif. Pemangkasan anggaran yang dilakukan diarahkan ke pos-pos yang dianggap kurang efektif atau tidak langsung mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan yang ada, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan sewa gedung. Yang kedua, realokasi dana ke program prioritas. Dana yang dihemat di pos yang kurang esensial diharapkan dapat dialihkan atau digunakan untuk mendanai program yang lebih prioritas atau sektor lain yang lebih mendesak, seperti program pemerintah untuk kesejahteraan, program kesehatan, dan program unggulan pemerintah yang lain.
Yang ketiga, efisiensi sebagai bagian dari pengelolaan fiskal yang lebih baik. Dalam situasi keuangan negara yang menuntut kita untuk mengelola anggaran atau keuangan negara lebih hati-hati, efisiensi dianggap sebagai langkah wajib agar anggaran yang ada bisa digunakan sebaik-baiknya supaya tidak ada dana yang terbuang atau digunakan secara tidak produktif. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Dengan fokus memotong pengeluaran yang tidak langsung, kegiatan administratif dan belanja non-produktif yang selama ini kurang diawasi bisa dikurangi, sehingga memperkecil penyalahgunaan anggaran yang dilakukan. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai argumen pro dari kebijakan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai argumen kontra dari kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah. Kebijakan tersebut tentunya membuat masyarakat khawatir akan dampak negatif yang ditimbulkan. Maka dari itu, beberapa masyarakat sudah memberikan kritik kepada pemerintah. Adapun kritik tersebut, yang pertama, risiko terhadap kualitas pendidikan, di mana pendidikan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga perguruan tinggi, itu tentunya sangat bergantung pada anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Jika terjadi pemangkasan atau pengurangan anggaran yang diberikan, maka hal ini akan berdampak pada kualitas dari fasilitas yang ada, maupun sarana dan prasarana, atau bahkan adanya pengurangan anggaran riset yang akan dilakukan oleh mahasiswa pada instansi di perguruan tinggi. Kritik yang kedua adalah pengurangan penerimaan beasiswa dan akses yang diberikan juga cukup rendah pada masyarakat yang kurang mampu, di mana hal ini sudah terjadi di beberapa kalangan masyarakat. Seperti contoh adalah keterlambatan adanya penerimaan anggaran dari beasiswa Kartu Indonesia Pintar, di mana masyarakat yang kurang mampu akan lebih bergantung pada beasiswa tersebut. Jika terjadi pengurangan atau keterlambatan penerimaan dana, maka akan menghambat proses belajar dari berbagai peserta didik. Kritik yang ketiga adalah potensi kenaikan beban bagi peserta didik. Jika pemerintah sudah melakukan efisiensi atau pemangkasan anggaran dari beberapa instansi, maka tentunya akan berpotensi untuk dari instansi tersebut memberikan anggaran yang cukup tinggi lagi, yang lebih tinggi dari yang sebelumnya kepada peserta didik, sehingga tentunya peserta didik kemungkinan tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kritik yang keempat adalah risiko terjadi perbedaan antar daerah, di mana pada kebijakan efisiensi anggaran ini, hal yang paling berdampak adalah pendidikan dalam daerah yang terpencil, di mana daerah yang terpencil ini cenderung memiliki kualitas atau tingkat pendidikan yang cukup rendah, sehingga mereka akan sangat bergantung pada anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Jika pemerintah melakukan efisiensi anggaran, maka tentunya mereka tidak memiliki alternatif lain untuk mengatasi hal tersebut, sehingga nantinya akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia yang akan dihasilkan. Contoh kasus permasalahannya ini kita temui dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang terjadi di SMAN 2 Sidrap. Sebenarnya pengelolaan dana operasional sekolah ini atau dana BOS di SMAN 2 Sidrap ini cukup efektif karena penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS-nya itu melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan juga dewan guru. Nah, sehingga keterlibatan berbagai pihak ini membuat pengelolaan berjalan lebih transparan dan juga terarah. Nah, secara implementatif, dana BOS di SMAN 2 Sidrap ini dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aspek pembelajaran, diantaranya pengadaan alat pembelajaran, pengembangan media pembelajaran digital, perawatan fasilitas penunjang seperti perpustakaan, laboratorium, dan juga ruang kelas. Kemudian yang terakhir ada dukungan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni tari, dan juga organisasi siswa lainnya. Namun terdapat
kendala dalam efisiensi yang terjadi di dalam pengelolaan dana BOS ini. Nah, kendala utama yang terjadi adalah keterlambatan pencairan dana BOS dari pemerintah pusat, nah khususnya pada awal tahun anggaran. Sehingga hal ini menyebabkan beberapa program yang tertunda pelaksanaannya dan terlambat dilaksanakan. Untuk itu ditemukan beberapa solusi yang dapat diterapkan dari permasalahan yang terjadi di pengelolaan dana BOS SMAN 2 Sidrap ini. Yang pertama, perencanaan keuangan alternatif, yang mana sekolah dapat menyiapkan rencana cadangan keuangan melalui dana talangan atau kas sekolah sementara. Nah, sehingga program yang sudah direncanakan ini tidak tertunda menunggu pencairan dana yang akan datang. Nah, yang kedua, komunikasi intensif dari pemerintah dan pihak sekolah. Nah, jadi pihak sekolah ini bersama komite perlu menjalin komunikasi lebih intensif dan lebih aktif lagi dengan dinas pendidikan atau pihak terkait agar informasi jadwal pencairan dana itu lebih jelas dan bisa mengantisipasi keterlambatan pencairan dana. Nah, yang ketiga, ada prioritas program. Nah, program sekolah ini dapat disusun berdasarkan skala prioritas. Jadi kegiatan yang lebih mendesak itu dapat dilakukan terlebih dahulu, sementara kegiatan yang lain itu bisa menyusul dan menyesuaikan dengan aliran dana yang tersedia. Nah, yang keempat yaitu transparansi dan evaluasi secara berkala. Nah, di mana perlu melakukan pelaporan yang secara terbuka dan evaluasi penggunaan dana agar semua pihak, baik guru, komite, maupun orang tua siswa dapat memahami kondisi dan mendukung solusi yang ditempuh bersama-sama. Kesimpulannya adalah efisiensi dalam kebijakan anggaran adalah salah satu cara strategis pemerintah dalam pengoptimalan anggaran negara, baik itu secara transparansi dan berketujuan untuk kemajuan, dan juga dilakukan untuk pengoptimalan terhadap manfaat yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih.